Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia Nur Latifah dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan pendidikan atau yang dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara diberikan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara berani menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu hanya memperbolehkan orang keturunan Belanda dan orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Karena kritikannya tersebut, pada akhirnya pemerintah kolonial mengasingkan Ki Hajar Dewantara ke negara Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara akhirnya berhasil mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional setelah negara Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Dan Ki Hajar Dewantara pada akhirnya tutup usia pada 26 April 1959. Dari perjuangannya itu, sebagai penghormatan atas jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan, pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sehingga filosofinya yang berbunyi Tutwuri Handayani juga banyak digunakan sebagai dorongan dan semboyan di dunia pendidikan Indonesia. Dalam perjuangannya memberikan pendidikan yang layak bagi rakyat pribumi, Ki Hajar Dewantara menciptakan semboyan yang sampai saat ini melekat pada dunia pendidikan di Indonesia. Semboyan itu adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan itu memiliki makna bahwa pendidik itu harus memberikan keteladanan, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Ingarso Sungtulodo berarti dari depan memberikan teladan. Sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan contoh kepada peserta didik. Ingmadio Mangunkarso memiliki arti di tengah sebagai penggugah semangat. Seorang pendidik berada di tengah harus bisa mengayomi, menjalin kebersamaan, dan memberikan motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Pendidik harus bisa merangkul dan menggugah semangat peserta didik, menciptakan atmosfer pembelajaran positif sehingga muncul semangat bersama untuk saling memotivasi dalam mencapai tujuan kemerdekaan belajar. Tutwuri Handayani berarti dari belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik menempatkan diri di belakang untuk mendorong peserta didik memperoleh kemajuan dan prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Tutwuri Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Maksudnya, pendidik jangan berusaha menarik anak didik dari depan. Anak-anak yang masih belajar sebaiknya dibiarkan mencari jalannya sendiri. Jika anak didik salah jalan, barulah pendidik yang mengarahkan. Selain slogan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Gagasan ini boleh jadi bermula karena pria bernama Suwardi Suryaningrat itu menolak betul praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menyebarkan konsep pendidikan ala Taman Siswa. Pemilik kehendak dalam pendidikan itu adalah siswa, bukan pamong atau guru yang memaksakan harus menjadi hijau atau harus menjadi merah. Tutwuri Handayani berarti mendorong dan menguatkan. Namun, cara mendorong dan memberi kekuatan belajar tidak bisa sembarangan. Rentang kendali harus tetap ada agar asa menjadi manusia tetap terjaga. Bakat menjadi
menjadi kiblat bagi sang pendidik. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Guna memenuhi kebutuhan pengembangan bakat, anak didik harus merasa merdeka. Namun, merdeka yang dimaksud bukan bermakna mutlak. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Angka tidak boleh menjadi tolak ukur dalam pengembangan bakat. Kurikulum jangan dijadikan alat untuk menjajah anak didik. Terjajahnya anak didik dalam kurikulum malah membunuh pengembangan bakat yang digaungkan oleh pahlawan nasional itu. Pendidikan karakter dalam membangun bakat semakin terasa penting dan tak boleh tersingkirkan. Karakter merupakan kunci utama dalam membangun setiap insan pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan bakat dan minat anak dalam belajar. Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi apa. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anaknya saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dapat membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Demikian pemaparan dari saya, semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.